maju tuntas. Masih ada atau lanjut. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Memang nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang. Ya. Kalau nggak itu nggak selesai. Kasihan. Nah oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangan. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap perbuatan yang TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk ke MB Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamatnya bangsa ini ke depan. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Ya, diikuti saja.
proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Ini ada orang yang khawatir kalau misalnya taruhlah Gibran atau Prabowo lagi kan gitu kan. Jadi sekarang digedor itu biasa saja dalam politik kan banyak yang mungkin ya yang masih muda-muda. Ada Anies, ada AHY, ada Puan, ada Muhaimin, ada Ganjar dan sebagainya itu kan potensial kan. Sehingga orang yang ada di belakang ini bisa saja bergabung. Nah itu bergabung lalu membuat isu dan itu sah saja gitu asal tidak kriminal. Proses ketatanegaraan itu banyak diterobos dan sah melalui luar konstitusi. Iya kan? Iya. Oleh sebab itu harus hati-hati mengelola. Yang sampai terjadi pembalikan arus yang inkonstitusional. Ya. Sekarang Pak Prabowo dan Gibran punya 81% kursi kan di parlemen. Ini nggak bakal bisa. Tapi kalau ini tiba-tiba cair karena ada unsur-unsur tadi. Kalau begini terus saya nggak punya peluang sih. Ikut dukung. Nanti bergabung dan kekuatan bisa saja. Oleh sebab itu tergantung pada bagaimana Pak Prabowo dan Gibran mengelola ini agar koalisi 81% itu tidak cair. Kalau cair itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Anatomi purnawirawan itu menurut pengalaman Pak Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam itu seperti apa sih? Kan ini kan bukan atas nama institusi yang resmi kayak Pabri atau apa gitu. Ya memang dia menurut saya itu orang-orang yang independen yang di luar yang selama ini memang tidak direkrut oleh Pak Jokowi. Kecuali Pak Tri yang mengagetkan saya. Nah kalau yang lain itu kan memang berpencaran dari ada yang mendukung Anies, ada yang mendukung. Ada yang berurusan fokusnya itu ke Gibran, ada yang ke IKN, ada yang ke laut, pagar laut. Jadi menurut Prof ini bukanlah bentuk suara atau aspirasi dari para purnawirawan jenderal ini ya, sengaja bikin gaduh gitu Prof? Ini memang aspirasi, tapi aspirasi bukan purnawirawan secara keseluruhan, secara institusi mungkin ya saya tidak mungkin minoritas ini kan. Karena tidak puas kan ribuan kan purnawirawan itu kan ribuan. Ini kan cuma 300 sekian gitu mungkin minoritas, tetapi tidak bisa dikatakan mewakili purnawirawan. Tapi mewakili purnawirawan pun kan tidak boleh berpolitik. Seperti itu kan.